Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 29. Kakak mengajak adik-adik semua untuk membaca bersama ya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, di musim penghujan, biasanya sebagian kota besar di Indonesia mengalami banjir. Bahkan, tidak jarang banyak juga yang mengakibatkan korban jiwa. Adik-adik semua, tentunya kasihan ya orang-orang yang terkena banjir tersebut. Mereka harus mengungsi, tidur di luar rumah, tanpa alas kasur yang empuk, dan ada juga resiko terkena penyakit kulit dan lain sebagainya. Anak-anak korban banjir juga tidak bisa bersekolah. Buku mereka hancur semua. Dan baju yang tersisa adalah yang menempel di badan mereka. Pokoknya kasihan deh. Adik-adik, mengapa ya kota besar bahkan di Jakarta sekalipun seringkali mengalami kebanjiran? Ternyata penyebabnya adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka seringkali buang sampah sembarangan di parit, di sungai, atau di jalan raya. Akhirnya ya gitu deh, karena banyaknya sampah yang menumpuk, akhirnya ketika hujan besar terjadi, maka banjir pun akan datang. Selain itu, juga karena semakin banyaknya bangunan gedung pencakar langit, di mana saat membangun gedung-gedung tersebut kurang diperhatikan tempat untuk resapan air. Akibatnya, ketika hujan turun, air hujan tidak dapat langsung masuk ke dalam tanah, tetapi akan mengalir menuju sungai-sungai yang akhirnya mengakibatkan airnya meluap. Adik-adik yang luar biasa, sebenarnya siapa sih yang harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar adik-adik? Pastinya kita semua dong. Sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus peduli pada lingkungan tempat tinggal adik-adik. Lakukanlah sesuatu melalui hal-hal kecil yang bisa adik-adik kerjakan, seperti memilah dan membuang sampah pada tempatnya, atau ketika adik-adik naik mobil dan harus memakan sesuatu, maka adik-adik perlu menyimpan bungkus makanan tersebut terlebih dahulu, sampai akhirnya adik-adik menemukan tempat sampah untuk membuang bungkus tersebut. Jangan hanya membuang bungkus itu lewat kaca jendela mobil. Kakak masih sering tuh melihat hal tersebut. Adik-adik, tahu tidak? Satu kebaikan kecil, jika adik-adik konsisten melakukannya atau terus-menerus melakukannya, maka hal itu akan berdampak besar dalam hidup adik-adik. Hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk terus bertindak benar, dan lakukanlah itu terus-menerus dalam hidup adik-adik. Terus semangat ya adik-adik.
Haleluya. Adik-adik, ayo kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, ampunilah aku jikalau selama ini aku kurang mempedulikan kebersihan lingkunganku. Amin.